Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Sukses selalu buat kalian. Dan hari ini kalian akan mempresentasikan dari materi yang sudah kalian bikin terkait ke komitmen organisasi. Di sini audiensnya adalah presentasinya adalah Winda dan Ayu. Presentasikan sebaik mungkin. Nanti saya akan list aja beberapa tema yang menarik buat dibahas, nanti kita bahas, dan atau kalau nanti ada komunikasi buat ditanya jawab, nanti bisa dilakukan untuk tanya jawab. Untuk pertama, saya persilakan untuk siapa ketuanya, boleh untuk presentasikan di awal. Oke, baiklah. Di sini saya dan rekan saya menyampaikan pembahasan kami yang berjudul komitmen organisasi yang terdiri dari saya sendiri, Dewi dengan 0013 dan rekan saya Ayuma 0071. Kami berasal dari kelas 3A2 dan juga 3A1 manajemen IT. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya. Suatu komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya pada organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki sense of belonging bagi pekerja terhadap organisasi. Terjadinya perubahan-perubahan dalam organisasi juga mempunyai dampak pada terjadinya perubahan dalam tugas dan kewajiban pegawai. Para pegawai diharapkan menjadi lebih kreatif, mencari cara baru untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja di organisasi. Oke. Komitmen organisasi atau organisasional merupakan salah satu perilaku dalam organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik sebagai variabel terikat, variabel bebas, maupun variabel mediator. Hal ini antara lain dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi dapat serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkannya. Menurut Greenberg dan Baron, karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif, sehingga pada akhirnya juga lebih menguntungkan bagi organisasi. Moody, Porter, dan Stritch menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan organisasi. Stritch menyatakan bahwa komitmen berkaitan dengan intensitas dalam organisasi, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan unjuk kerja, karena unjuk kerja berkaitan pula dengan motivasi, kejelasan peran, dan kemampuan karyawan. Porter dan Fowler dalam Moody dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya apa sih bentuk-bentuk dari komitmen organisasi, Winda? Bentuk baca Pak ya? It's okay. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Denver
97 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yakni individu yang komitmen kepada kelompok kerja dan atas di satu pihak dan pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang ketiga, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak dinamakan komit. Dan yang terakhir, kelompok dengan komitmen yang dan atasan tetapi rendah puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Selanjutnya ke Ayu. Apa sih yang menjadi ciri-ciri komitmen organisasi? Yuk? Ayu. Ciri-ciri komitmen organisasi. Goldman 1998 menyatakan bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki komitmen organisasi adalah memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah yang muncul baik secara langsung terhadap dirinya atau kelompok dan bernuansa emosi, yaitu menjadikan sasaran individu dan sasaran organisasi menjadi satu dan sama atau merasakan keterikatan yang kuat, bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan, misalnya menjadi patriot, memiliki visi strategis yang tidak mementingkan diri sendiri, bekerja secara sungguh-sungguh walaupun tanpa imbalan secara langsung, merasa sebagai pemilik atau memandang diri sendiri sebagai pemilik sehingga setiap tugas diselesaikan secara dan secepat dan sebaik-baiknya. Memiliki rumusan misi yang jelas untuk menggambarkan gambaran terhadap yang akan dicapai. Memiliki kesadaran diri dengan perasaan yang jernih bahwa pekerjaan bukanlah suatu beban. Oke, selanjutnya dari ciri-ciri kita akan menuju ke apa sih yang menjadi faktor mempengaruhi dari budaya organisasi? Komitmen organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi, Pak. Ya, apa yuk? Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam berorganisasi, karakteristik pribadi individu, karakteristik organisasi, dan pengalaman selama berorganisasi. Allen dan Mary 1997 yang termasuk ke dalam karakteristik organisasi adalah struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi terhadap disosialisasikan. Karakteristik pribadi terbagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Apa tuh sebenarnya Pak variabel demografis dan variabel disposisional itu? Variabel apa? Atau Winda bisa bantu temennya. Demografis itu mungkin lebih ke variabel demografi merupakan gambaran dari keseluruhan penduduk yang berada di suatu tempat tertentu, Pak. Kalau disposisional. Disposisional mencakup kepribadian dalam
mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Karena anggota organisasi, oke. Gimana cara mengukur komitmen organisasional itu, Ayu? Cara mengukur komitmen organisasional. Cara pengukuran komitmen organisasional itu gimana caranya? Dengan apa? Apa sih pengukuran yang bisa dilakukan atau indikator di komitmen organisasional itu apa aja? Apa? Pengukuran komitmen organisasi, Pak. Dengan cara dengan indikator apa yang untuk mengukur dari komitmen organisasi? Kalau berkaitan dengan pengukuran, maka ada indikator yang untuk menilai atau mengukur dari sebuah komitmen organisasional itu. Apa aja komitmen item yang bisa digunakan untuk pengukuran komitmen organisasional? Apa, Yu? Apa? Winda? Apa? Apa? Untuk mengukur komitmen organisasional. Apa? Kan berarti satu kesatuan yang harus kamu ketahui adalah ketika kamu bikin materi, maka harus siap dulu deh apa yang akan kamu sampaikan nanti dan apa aja menjadi topik pembahasan. Nah, ketika kamu bikin di situ adalah pengukuran yang digunakan ini, berarti kamu harus tahu indikatornya, ya kan? Itu harus dari sebuah yang harus indikasinya, kamu harus mengetahui itu. Apa? Organisasional komitmen atau resmi pada tahun 1970. Salah satu pengukur komitmen organisasi yang terkenal yaitu adalah organisasional komitmen kuesioner atau OCP. Masih kurang tepat, Ayu. Apa ya? Masih kurang tepat. Pernah dengar afektif? Pernah nggak? Nggak dengar. Yuk, ini duit kau, yuk. Yuk. Oke, ya sudah. Jadi komitmen organisasional itu ada beberapa indikator yang bisa diukur. Dia bisa secara afektif, kontinuitas, dan maupun dari eksternal, dari internal maupun dari eksternal atau keberlanjutan. Nah, untuk sebuah komitmen organisasional itu harus diukur dulu. Bagaimana kita akan mengukurnya dengan cara beberapa item. Artinya menurut Allen itu adalah secara
komitmen organisasional itu bisa secara afektif maupun efektif atau kontinuitas. Artinya di sana ada artinya keberlanjutan maupun secara aktif dia tetap bisa dalam keaktifan. Nah, di organisasional, komitmen organisasional itu berarti organisasi itu berkomitmen melakukan kegiatan di mana untuk bisa loyalitas terhadap perusahaan. Artinya perusahaan yang meloyalitas terhadap karyawan agar karyawannya bisa secara berlanjutan untuk bisa loyalitas terhadap perusahaan untuk bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menunjukkan beberapa item di mana komitmen organisasional itu sangat penting bagi perusahaan untuk karyawannya, di mana agar karyawan punya loyalitas yang tinggi, punya dedikasi yang tinggi secara sekarang maupun yang akan datang, atau untuk keberlangsungan hidupnya sendiri, atau untuk kontinuitas dari suatu pekerjaan tadi. Nah, di sana gimana cara itunya? Berarti jangan sampai dia akan memikirkan, oh ya, kalau saya komitmen terhadap perusahaan sekarang, aku akan mikirin pekerjaanku ke depan, gimana keluargaku, gimana karirku, dan sebagainya. Ketika dia loyal, maka dia akan mikirin semuanya untuk menjadi lebih baik. Nah, di sana sama dengan perusahaan juga. Kalau ketika dia bagaimana karyawan nanti bisa berlanjut, tetap berlanjut ke depannya, otomatis harus memperhatikan hak-haknya. Itu yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi antara komitmen organisasional itu artinya menimbulkan loyalitas kepada karyawan untuk menjadi lebih baik untuk sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Itu jangan sampai kalian, kalau kita kan sudah komitmen, otomatis berpikir masa depan. Dia tidak akan berpikir dalam jangka pendek dan sebagainya. Sampai situ mungkin ada mau ditanyakan atau memang ada yang masih belum paham dari sebuah komitmen organisasional itu sendiri. Aku persilakan untuk Ayu ataupun Ayu, saya kasih waktu untuk bertanya. Atau saya yang nanya kalau nggak ada pertanyaan. Berarti Pak, dalam setiap perusahaan ataupun organisasi itu masing-masing harus memiliki sebuah komitmen pribadi ataupun perusahaan. Setiap perusahaan otomatis punya karyawan, dan setiap punya karyawan otomatis perusahaan harus punya komitmen organisasional untuk karyawannya. Nah, di sanalah setiap perusahaan harus punya komitmen dulu. Untuk apa dia berdiri dan untuk siapa dia keberdepannya, keberlanjutannya. Itu yang harus dilakukan. Jadi otomatis dia punya komitmen ke depan untuk lebih baik setiap perusahaan. Jadi kalau nggak ada komitmen, jangan masuk dalam organisasi perusahaan itu kalau dia tidak loyalitas terhadap kalian. Ada lagi? Itu bisa untuk pribadi juga. Oh, boleh. Artinya apa? Ketika perusahaan sudah komitmen terhadap karyawannya, otomatis nanti akan menimbulkan komitmen karyawan. Jadi ada komitmen pegawai atau komitmen karyawan, itu beda dengan komitmen organisasional. Ayo, ada yang tanya? Kalau komitmen individu komitmen individu itu dalam organisasi gimana, Pak? Komitmen individu terhadap organisasi. Nah, itu tuh adalah bagaimana komitmen pegawai. Individu itu adalah pegawainya atau karyawannya. Jadi kalau komitmen pegawai atau komitmen individu, otomatis gimana kita loyalitas terhadap perusahaan. Nah, untuk loyalitas terhadap perusahaan tadi, kita harus melakukan tindakan yang baik, artinya bekerja dengan baik, tepat waktu, mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan sebagainya. Artinya itu adalah gimana kita komitmen loyalitas dan sebagainya. Itu yang menimbulkan suatu komitmen yang lebih baik kepada perusahaan. Jadi kita harus ngelakuin terbaik untuk perusahaan, artinya menjaga nama baik perusahaan, karena kita berpikir bahasanya kita hidup di atas naungan perusahaan itu. Jadi otomatis kita akan berusaha terbaik mungkin untuk bisa mempertahankan perusahaan kita di mana menjaga nama baiknya di saat di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadinya kita harus loyal. Di mana ketika kita sudah loyal, otomatis akan bagaimana kita untuk bisa berlanjut ke depannya sehingga kita tetap bekerja di sana. Itu yang bisa menjadikan loyalitas individu untuk kita sebagai pegawai kepada perusahaan itu. Ya. Jadi pada intinya semuanya kalau kita loyal, kalau kita komitmen, otomatis kita akan menjaga nama baik dan akan bisa menimbulkan tindakan yang positif terhadap diri kita dan perusahaan kita. Ya, otomatis itu.
Mungkin untuk komitmen organisasional saya cukupkan sampai di sini. Mungkin terima kasih buat Ayu Windiawati dan Ayu Marlina, dan sukses selalu, dan jangan tetap berusaha dan mengembangkan diri gimana kalian untuk bisa sukses ke depannya. Jangan terbatas hanya karena COVID, tidak ada tatap muka, kalian tidak bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kalian, tapi tetap bisa mengembangkan diri dan tetap bisa bekerja untuk masa depan. Dan sukses selalu buat kalian, dan semudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik ya. Ayu dan Winda, sukses selalu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.